Shalom. Kita sementara ada dalam perayaan Jumat Agung, di mana seluruh dunia saat ini sementara merayakan Jumat Agung, di mana itu merupakan kematian daripada Yesus atau kematian daripada Isa Al-Masih yang kita percayai. Dan kalau kita berbicara tentang kematian daripada Yesus, maka ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Siapa sih Yesus sebenarnya sehingga dia mati merupakan sebuah sejarah yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan dalam Lukas pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai dengan 49, tapi saya baca beberapa ayat saja. Saudara perhatikan di situ. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Nah, saudara perhatikan di situ bahwa ketika Yesus mati, hal yang luar biasa terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara perhatikan, yang terjadi yang pertama yaitu kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam. Ayat yang ke-44 dijelaskan bahwa dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan menutupi daerah itu. Kemudian yang kedua yaitu tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Dan yang terakhir yang terjadi yaitu gempa terjadi pada saat itu. Gempa bumi yang hebat terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kegelapan menutupi daerah itu, kita mungkin berbicara, para ahli mungkin berkata bahwa itu adalah gerhana matahari, di mana bumi menjadi gelap. Nah, saudara lihat ternyata pada saat Yesus mati atau Isa Al-Masih mati, itu keadaan bulan pada saat itu penuh, karena gerhana matahari itu terjadi pada bulan yang gelap. Dan saudara harus tahu bahwa gerhana matahari hanya mungkin terjadi kalau bulan berada di antara matahari dan bumi, baru gerhana matahari itu terjadi. Nah, pada posisi Yesus mati tidak ada terjadi gerhana matahari, tetapi di situ dikatakan pada ayat yang ke-44 bahwa kira-kira jam 12 lalu kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam daerah itu menjadi gelap gulita. Nah, saudara harus tahu begini. Kenapa saudara kita kaitkan dengan firman Allah? Kita harus tahu dalam Mazmur pada pasal yang ke-36 ayat 10 dia bilang begini, "Sebab padamu ada sumber hayat." Sumber hayat itu adalah sumber kehidupan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, Yesus juga berkata dalam Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 bahwa akulah terang dunia. Yesus berkata akulah terang dunia. Nah, kalau Yesus terang dunia, berarti Yesus itu adalah terang itu sendiri. Bahkan ayat selanjutnya dia bilang bahwa barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang itu sendiri. Nah, makanya ketika Yesus mati, saudara, terang itu juga mati, ya. Nah, tetapi saudara lihat disampaikan bahwa terang kegelapan itu hanya terjadi 3 jam, ya, tidak lebih daripada 3 jam. Jadi saudara harus paham bahwa ternyata kekuatan iblis, kekuatan kegelapan itu tidak dapat bertahan, ya. Karena Yesus sudah mati dan dia menebus segala dosa-dosa kita. Dan akhirnya saudara harus paham bahwa kebenaran terang itu sendiri menjadi muncul kembali. Artinya bahwa terang itu menang atas gelap. Makanya hanya 3 jam saja kegelapan itu ada, selebihnya terang itu muncul. Dan saya percaya Yesus itu adalah terang itu sendiri bagi saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua kita perhatikan bahwa ada tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Saudara, tabir itu menggambarkan dosa. Tabir itu menggambarkan penghalang antara kita dengan Allah.
Kalau pada zaman perjanjian lama kita dapati, yang bisa masuk dalam tempat ruang Maha Kudus hanya seorang imam. Imam itu adalah imam yang harus benar-benar kudus. Dan waktu imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia harus dirantai, dia harus diikat dengan rantai. Karena apa saudara? Kalau dia tidak kudus, dia akan mati di sana dan mereka akan menarik kembali imam itu keluar. Nah, 1 tahun 1 kali mereka mengadakan pengampunan dosa dan seorang imam harus masuk melewati tabir bait suci itu sehingga dia bisa bertemu dengan Allah, mewakili kita semua. Nah, waktu Yesus mati, saudara harus tahu bahwa Tuhan di dalam Allah kita Yesus Kristus itu tidak lagi ingin ada jurang antara kita dengan Allah. Dia membuka tabir itu, dia merobek tabir itu supaya saudara dan saya bebas untuk menyembah Dia, supaya saudara dan saya bebas untuk bertemu dengan Dia, supaya saudara dan saya bebas untuk berdoa bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Yang memisahkan kita daripada kasih Allah itu adalah dosa. Tetapi kasih Yesus lewat kematiannya, saudara, menghancurkan setiap dosa kita sehingga Bapak, Ibu dan saya bisa bertemu secara langsung. Saudara bisa berdoa di rumah, saudara bisa beribadah di rumah, saudara bisa membuat perjamuan di rumah karena tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dalam Matius, saudara, Matius pasal 27, di situ dikatakan bahwa di situ terjadi gempa yang begitu besar sampai makam-makam di Yerusalem semua terbuka. Orang-orang yang melihat itu dari belakang dan mereka berkata bahwa ini terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kematian Yesus. Nah, saudara perhatikan bahwa kalau kita perhatikan gempa yang dahsyat itu, dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang mampu sampai hari ini melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau katakan, kita masih memiliki terang itu. Tiga kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama saudara, kita harus percaya bahwa Yesus Isa Al-Masih itu, Dia adalah terang itu sendiri. Nah, jika terang itu ada, maka kegelapan itu akan sirna. Yang kedua, saudara, bahwa tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Kita dapat menyembah Dia, kita di mana saja, kapan saja kita dapat menyembah Dia dengan bebas. Karena yang membuat kita terpisah daripada Allah itu adalah segala kesalahan dan hanya dosa kita. Tetapi selebihnya, kasih Kristus menyatukan kita semuanya. Nah, saudara, yang ketiga, yaitu saudara perhatikan bahwa ketika gempa itu terjadi, maka kubur-kubur itu semuanya terbuka. Saya mau katakan begini, yang terakhir saya mau sampaikan bahwa Allah kita di tengah-tengah masalah saat ini, di tengah-tengah goncangan di seluruh dunia saat ini, Allah kita Allah yang mampu, Allah kita Allah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi saya. Sisa saudara dan saya tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan, karena hanya orang-orang yang kuat, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita semua dalam Jumat Agung ini, dan biarlah perjamuan kita, persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus akan semakin menguatkan kita, melindungi kita, memberikan kasih dan karunia-Nya melimpah dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.